Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, malam ini masih tentang pembahasan cabang keimanan, akan tetapi kita tidak akan membahas cabang iman yang berikutnya, yang ke-13. Ini adalah episode bonus ya, khusus membahas tentang korelasi atau ya antara takut dan harap. Kemarin kita sudah membahas tentang cabang iman yang ke-11, yaitu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut khauf, di mana rasa takut itu ada dalam dua bentuk. Ada kalanya rasa takut disebabkan oleh kita mengerjakan satu sebab yang dari sebab itu bisa membinasakan kita, maka akhirnya kita takut. Ada juga karena kita mengenal zat yang kita takuti. Dan tadi pagi kita juga sudah membahas tentang harap, ya, harap kepada Allah atau roja. Bagi Anda yang belum menyimak videonya, silahkan dicek cabang keimanan 11 tentang khauf dan cabang keimanan ke-12 tentang roja. Nah, biasanya ketika seseorang membahas khauf dan roja akan muncul satu pertanyaan. Jadi mana nih yang harus diutamakan antara rasa takut kepada Allah atau harap? Mengingat takut dan harap ini bisa dibilang agak ada beda kubu ya, berseberangan. Rasa takut itu adalah khawatir dengan sesuatu yang akan terjadi di masa datang, ya, masa yang akan datang, yang tidak dikehendaki atau yang tidak diinginkan. Sedangkan harapan adalah menanti sesuatu yang diinginkan di masa yang akan datang. Ini kan agak bertentangan. Ya, maka akan ada banyak pertanyaan. Salah satunya yang paling fenomenal, yang paling selalu jadi pembahasan adalah mana yang lebih utama antara rasa takut ataukah harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada ulama yang memilih untuk menjawab rasa takut lebih utama, ya, rasa takut lebih utama, di mana Allah Subhanahu wa taala kan sudah banyak berfirman tentang masalah rasa takut itu. Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang khafa, yang takut kepada kedudukan Tuhannya, maka baginya dua surga. Ya, dalam ayat yang lain, dzalika liman khasyya rabbah. Ya, pahala masalah surga dan lain sebagainya itu adalah liman khasyya rabbah, bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ya. Sehingga banyak orang, ya, beberapa ulama memilih rasa takut lebih utama. Kenapa? Karena rasa takut akan membuat seseorang semakin mengagungkan Allah. Rasa takut membuat seseorang akan meninggalkan maksiat, akan membuat seseorang ya lebih berhati-hati. Tapi ada juga ulama yang lebih berpendapat kepada lebih utama roja, ya, berharap kepada Allah daripada rasa takut. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, ya, rahimahullah. Beliau berpendapat roja lebih utama daripada khauf. Kenapa? Karena kalau roja, harapan, ya, itu
akan melahirkan semangat untuk beramal. Ya. Ketika seseorang punya harapan, dia akan lebih semangat dalam memperbaiki diri, semangat dalam mempersiapkan pertemuan antara dia dengan Allah, akan senang. Tapi kalau rasa takut, ya ini penjelasan Imam Ghazali, rasa takut itu akan melahirkan keputusasaan. Ya, rasa takut akan melahirkan ketakutan yang berlebihan. Akhirnya seseorang tidak punya harapan. Nah, ini menurut beliau. Jadi gimana? Rasa takut ataukah rasa harap yang lebih utama? Atau bagaimana penggunaannya? Saya lebih suka permisalan yang juga disampaikan oleh ulama dalam masalah hal ini. Jadi rasa takut atau rasa harap, mana yang lebih utama? Itu sama kayak kita tanya saja, mana yang lebih utama antara makan nasi atau minum air? Mana yang lebih utama antara makan nasi atau minum air? Apa jawaban kita? Ya tergantung, ya kan? Kalau lapar, ya lebih utama makan nasi. Karena orang lapar, diminumi air banyak-banyak, ya tetap aja nggak akan menyembuhkan laparnya, kan? Ya. Kecuali kalau orangnya haus, ya maka lebih utama bagi dia untuk minum air. Karena kalau sudah kehausan makan nasi, ya dia nggak akan hilang hausnya. Ya, dahaganya tidak akan terhilangkan. Ini tolong jangan dijawab dengan, oh sekarang hari ini sudah ada 1 paket makanan dan minuman apa. Ya nggak boleh nyebut merek ya. Ya itulah. Tidak. Ya. Ini permisalan saja. Artinya apa? Khauf dan roja, mana yang lebih utama? Ini tergantung. Ya, tergantung pada kondisi setiap orangnya. Ketika seseorang itu adalah orang yang masih tenggelam dalam dosa, orang yang masih mudah berbuat maksiat, orang yang pengendalian dirinya kurang bagus, maka tentu rasa takut lebih baik untuk dia. Dia lebih baik menerapi dirinya dengan perasaan takut kepada Allah. Dia lebih baik diterapi dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang neraka, tentang siksa, tentang azab, tentang kemurkaan Allah, tentang betapa pedihnya siksaan Allah di akhirat dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk bisa mengerem kemaksiatan dia. Ya, karena kalau orang yang seperti ini, orang yang masih bergelimang maksiat, kemudian dia diberi harapan tanpa ditakut-takuti, akhirnya dia akan berangan-angan, sudahlah nggak masalah, toh Allah Maha Pengampun. Sudahlah nggak apa-apa, kita maksiat toh besok juga tetap akan diberi rahmat oleh Allah yang sangat luas dan lain sebagainya. Malah jadinya nggak pas. Sebaliknya bagi orang yang dia itu sudah mendekati titik terendah, dia mau putus asa, ya dia sudah putus asa dari rahmatnya Allah, hampir saja. Dia sudah merasa dosaku terlalu banyak, ya dia mau putus asa. Maka tentu terapi yang lebih baik untuk orang yang seperti itu adalah terapi harap, terapi roja. Ya, bahwa dia harus diberi semangat kembali, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya sangat luas. Allah akan memberi ampunan kepada siapa saja yang mau meminta ampun kepada Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Ini menurut saya pendapat yang lebih proporsional, ya, proporsional. Jadi tergantung siapa orangnya dan bagaimana keadaan dia. Kalau dia adalah orang yang butuh makan, maka kita beri dia makan. Kalau dia adalah orang yang butuh minum, ya dia orang dahaga, maka kita beri dia minuman. Kalau dia adalah orang yang masih suka seenaknya sendiri, maka kita beri dia terapi rasa takut. Dan ketika dia adalah orang yang sudah terlalu ketakutan sampai hampir putus asa, maka kita beri dia harapan. Ya. Demikian juga ya berkaitan dengan masalah waktu dan kondisi. Ya, waktu dan kondisi ini penting. Kenapa? Karena waktu dan kondisi itu juga menjadi pertimbangan dalam memberikan obat yang tepat. Ketika masih hidup, sehat, segar, bugar, waktu masih panjang, ya, maka seseorang layaknya harus diberi terapi rasa takut lebih banyak dibandingkan harap. Ya, kadar rasa takutnya, dosisnya harus lebih banyak daripada rasa harap. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, ya kita tentu tahulah bahwa kita ini ketika masih hidup segar bugar sehat seperti ini, kita masih suka dunia. Kita masih lebih mudah mencintai dunia daripada mengingat akhirat. Kita lebih selalu condong kepada dosa, melihat itu sebagai sebuah kenikmatan daripada memikirkan amal-amal akhirat yang kita kayaknya tuh nggak enak gitu kalau masih di dunia, ya kan? Maka rasa takutnya harus lebih sedikit dosisnya diberi, ya, dosisnya dinaikkan agar kita itu tidak sembrono dalam beramal beramal di dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Diberi, ya, tapi jangan berlebihan. Dosisnya dilebihkan dibandingkan harap. Harap tetap ada, ya. Tapi dosisnya agak dilebihkan takutnya. Kenapa? Karena kalau tidak dilebihkan dosis takutnya dibandingkan harap, ya nanti kita bisa seenaknya sendiri. Kita bisa seenaknya sendiri mengingat badan masih seger, masih lama lah, ya kan. Banyak kan kita ketemu dengan orang yang ketika diajak taubat, saya masih muda, insya Allah matinya masih lama, besok aja lah taubatnya kalau sudah tua dan lain sebagainya. Ini kan karena kurangnya rasa takut kepada Allah, ya, dan terlalu banyaknya harapan bukan pada tempatnya. Maka rasa takutnya agak dinaikin, ya, agak dinaikin agar dia lebih waspada, ya, hati-hati. Tapi ketika dengan orang yang sudah mendekati kematian, ya, sudah sakaratul maut, ya, ketika kondisi yang seperti itu, maka yang lebih utama tentu harapan, ya, karena rasa takut ini kan ibarat pecut, ya. Sesuatu yang dipecut itu yang masih punya tenaga untuk dia bangkit. Kita masih hidup, umur kita masih panjang, badan kita masih seger, ya kan? Ini perlu dipecut agar apa? Agar kita bangkit, tidak terpuruk. Ya, pecut. Ayo ingat surga. Ayo, hati-hati kamu nanti masuk neraka. Wah, pecut. Ya, tapi kalau orang yang sudah lemes, nggak punya tenaga, orang sakaratul maut kan dia sudah nggak punya kesempatan lagi, nggak punya kesempatan lebih banyak. Maka tentu yang lebih utama untuk orang yang sedang dalam posisi sakaratul maut, tak peduli dosanya sebanyak apapun dah, ya, dia harus diberi obat roja lebih kuat dibandingkan khauf. Jadi ketika ketemu sama orang yang sedang sakaratul maut, jangan ditakut-takuti, ya, jangan ditakut-takuti. Oh, ayo kamu dosamu banyak loh, sebentar lagi kamu mati loh, jangan, ya. Harusnya apa? Diberi
diberi semangat, ya diberi semangat, ya nggak apa-apa, dosamu banyak tapi insya Allah Allah itu maha pengampun, dah nggak apa-apa, ya sampai akhirnya dia itu mati dalam kondisi senang, mati dalam posisi itu dia ingin segera ketemu dengan Allah, ya. Jadi gitu, jangan sampai orang mau mati malah kita takut-takuti, ya harus diberi suntikan rasa harap yang lebih kuat daripada rasa takut. Makanya Nabi SAW juga pernah bersabda kan, la yamutanna ahadakum, ya jangan sampai ada mati, ya jangan sampai salah seorang di antara kalian itu meninggal dunia, ya illa wa huwa yuhsinudzan ilallah, ya kecuali dia itu adalah dalam kondisi berprasangka baik kepada Allah. Dan orang nggak bisa berprasangka baik tanpa harapan kan, ya maka jangan diberi rasa takut, dia ya beri dia semangat lebih banyak, beri dia harapan. Dosanya banyak nggak peduli, buat dia cinta dengan Allah, buat dia adalah orang yang sangat mengharapkan rahmatnya Allah, sehingga dia mati dalam kondisi berprasangka baik kepada Allah, ya. Jadi seperti itu. Ini kalau melihat kondisi, ya keadaan. Kalau seger buger, sedikit beri lebih rasa takut. Kalau dia sudah mau meninggal, ya kalau perlu nggak usah ditakut-takuti lagi. Nah, isinya adalah roja atau harapan yang lebih besar untuk dia. Ya, jadi seperti itu. Nah, maka kalau keadaan itu normal-normal saja, ya normal-normal saja, apalagi kalau misal kita adalah termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah beri hati yang sehat, beri ketakwaan yang sehat, beri keimanan yang sehat, maka gambaran yang paling baik, yang paling bagus dari para ulama, takut dan harap, khauf dan raja, itu adalah ibarat dua sayap, ya dari seekor burung, ya. Jadi ibarat kita, ibadah kita, keimanan kita, ketakwaan kita itu adalah seekor burung, maka khauf dan roja adalah dua sayapnya, ya. Artinya dua-duanya dibutuhkan. Tidak ada burung yang bisa terbang dengan satu sayap saja. Ini ketika kita normal, ya, keadaan kita normal, hati kita sehat, ketakwaan, keimanan kita sehat, maka takut dan harap ini harus bisa sinkron, karena dia adalah dua sayap, ya. Salah satu terlalu lebih dibandingkan yang lain, ya membuat seekor burung itu terbangnya pun tidak bisa baik, ya dia akan terjatuh kalau satu berbeda dengan yang lain. Harus seimbang dua-duanya. Ini kalau kondisi kita baik-baik saja, tapi kalau kondisinya berbeda, ya maka terkadang rasa takut lebih diutamakan, terkadang rasa harap lebih diutamakan, tergantung bagaimana kondisi keadaan kita sebagai pasien, ya, dan takut dan harap itu sebagai obatnya, ya. Jadi ini yang bisa kita bahas sedikit, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.